Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha Mahmudin dengan NIM 2017140027. Saat ini saya semester 8 dari Prodi Teknik Sipil 1 Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah irigasi dan bangunan air dengan materi saluran tanah dan saluran pasangan dengan dosen pembimbing saya, Bapak Nasiin Fakih STMT. Yang pertama, saya akan mempresentasikan materi tentang saluran tanah. Sebelum memasuki materi, marilah kita akan sedikit menyaksikan video tentang irigasi dan bangunan air di Indonesia pada umumnya. Selain sebagai negara maritim, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 33,5 juta menurut sumber Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018. Dengan luas baku sawah nasional saat ini mencapai 7,46 juta hektar. Cukup luas bukan? Sehingga irigasi sangat penting peranannya sebagai infrastruktur penopang ketahanan pangan di Indonesia. Pengertian umum saluran. Saluran adalah bangunan irigasi yang berfungsi sebagai sarana pengangkut air irigasi dari sumbernya ke tempat yang memerlukan air irigasi. Dikutip dari buku Perencanaan Irigasi dan Bangunan Air tahun 2019. Saluran irigasi dibagi menjadi dua, yaitu saluran tanah dan saluran pasangan. Saluran yang dasar dan tebingnya dilapisi dengan tanah itu disebut dengan saluran tanah, ataupun saluran yang dasar dan tebingnya dilapisi dengan pasangan atau beton itu disebut dengan saluran pasangan atau beton. Saluran tanah. Secara umum, bentuk potongan melintang saluran tanah berupa trapesium, seperti pada gambar berikut, dengan keterangan B. Lebar dasar saluran, H. Kedalaman saluran, F. Tinggi jagaan, D. Lebar tanggul 1:M, kemiringan tebing saluran. Dalam perencanaan dimensi saluran irigasi digunakan rumus dasar hidrolika dengan rumus Q sama dengan A kali V, dengan keterangan Q sama dengan debit saluran dengan satuan meter kubik per detik, A sama dengan luas basah atau melintang saluran meter persegi, V sama dengan kecepatan aliran saluran dengan satuan meter per detik, V sama dengan C kali akar R kali I, V sama dengan 1/N kali R 2/3 kali I 1/2, V sama dengan K kali R 2/3 kali 1 1/2 dengan C N K faktor pengaliran dari CZ, Manning dan Strickler. I sama dengan kemiringan dasar memanjang saluran
R sama dengan radius hidrolik saluran sama dengan A per O. A sama dengan luas basah saluran, sedangkan O sama dengan keliling basah saluran. Contoh gambar saluran tanah. Mari kita perhatikan foto berikut. Foto yang memperlihatkan saluran Kali Banyutowo. Kalau belum ditalut seperti itu disebut saluran model apakah itu? Itu disebut saluran tanpa pasangan atau bentuk tanah atau saluran tanah. Kembali ke inti pembahasan. Drainase tanpa pasangan hanya berbentuk tanah merupakan saluran terbuka tanpa lapisan penguat. Jika ada sebuah saluran modelnya seperti itu tidak masalah. Kalau pada suatu sungai yang panjang DPS-nya lumayan panjang, pasti tidak semua bisa ditalut dengan alasan teknis maupun non-teknis seperti ketersediaan dana. Saluran bentuk tanah itu biasanya dibuat untuk mengalirkan air hujan maupun air buangan, tapi harus memperlihatkan persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kelandaian yang cukup untuk mengalirkan air. Yang kedua, kecepatan aliran memenuhi persyaratan yang diinginkan sehingga tidak mengakibatkan kerusakan atau pengendapan. Yang nomor tiga, kecepatan didesain berdasarkan konsep stable channel, yaitu ada keseimbangan antara agradasi dan degradasi. Yang keempat, perhitungan debit dan dimensi saluran harus sudah memperhitungkan tanaman yang tumbuh di sepanjang saluran. Banyaknya tanaman akan meningkatkan kekerasan dinding dan dasar saluran yang mengakibatkan penurunan kecepatan air. Talut atau saluran stabil harus didesain dengan melihat kekuatan tanah. Biasanya dimensi lebih besar dibandingkan dengan saluran berpasangan sehingga untuk daerah padat penduduk kurang efektif. Berikut adalah tabel besaran yang digunakan untuk pedoman perencanaan awal saluran tanah. Pada kolom debit saluran dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai patokan, yaitu debit saluran dengan satuan meter kubik per detik 0,15 sampai 0,50, 0,51 sampai 1, 1,01 sampai 1,50, 1,51 sampai 300, 301 sampai 500, 501 sampai 600, 601 sampai 750, 751 sampai 1000, 1001 sampai 1500, 1501 sampai 2500, 2501 sampai 4001. Kemudian untuk kemiringan tebing rasio B per H, faktor K, kecepatan aliran, freeboard, lebar tanggul mengikuti. Contoh soal, rencanakan dimensi sebuah saluran tanah yang harus mengalirkan air dengan debit Q sebesar sama dengan 3,5 meter kubik per detik.
penyelesaian. Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk debit Q sama dengan 3,5 meter kubik per detik, yaitu kemiringan tebing saluran sama dengan 1:1,50. Rasio B per H sama dengan 2,3 sampai 3,0. Diambil B per H sama dengan 3,0. Faktor K sama dengan 40. Kecepatan aliran V sama dengan 0,60 sampai 0,65. Diambil V sama dengan 0,60 meter per detik. Tinggi jagaan sama dengan 0,60 meter. Lebar tanggul sama dengan 1,50 meter. Q sama dengan A kali V. Maka 3,5 meter kubik per detik sama dengan A kali 0,65 meter per detik. Sehingga A sama dengan 3,5 per 0,65 meter persegi sama dengan 5,38 meter persegi. Untuk rasio B per H sama dengan 3,0 dan kemiringan tebing 1:1,50. Luas basah potongan lintang saluran yang berbentuk trapesium adalah sebesar A sama dengan 3,0 tambah 1,5 sehingga H sama dengan akar 5,83 per 3,50 sama dengan 1,239 meter. Dibulatkan menjadi H sama dengan 1,24 meter. B sama dengan 3,0. H sama dengan 3,0 kali 1,24 meter sama dengan 3,72 meter. A sama dengan 3,5 kali hekto persegi sama dengan 3,5 kali 1,24 pangkat 2 meter persegi sama dengan 5,38 meter persegi. V sama dengan Q per A sama dengan 3,5 per 5,38 meter per detik sama dengan 0,650 meter per detik. O sama dengan B plus 2 hekto akar 1 pangkat 2 plus 1,5 pangkat 2 sama dengan 3,72 meter tambah 2 kali 1,24 meter kali 1,80 sama dengan 8,19 meter. R sama dengan A per O sama dengan 5,38 per 8,19 meter sama dengan 0,65 meter. V sama dengan K kali R 2/3 kali I 1/2. I sama dengan 0,0004. Itulah jawaban dari soal tersebut.
Sekian materi tentang saluran tanah. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang saluran pasangan. Ini adalah pengertian umum tentang saluran dan pembagian saluran irigasi yang telah saya terangkan di depan. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang saluran pasangan. Saluran pasangan, perbedaan yang mendasar antara saluran tanah dan saluran pasangan adalah besarnya kecepatan aliran atau V. Dalam saluran pasangan lebih tinggi daripada saluran tanah, sehubungan saluran pasangan lebih tahan terhadap gerusan atau erosi, serta memiliki faktor K yang lebih besar. Tingginya kecepatan aliran pada saluran pasangan atau beton dapat diizinkan sampai 2,0 meter per detik. Nilai faktor K untuk pasangan adalah 60, sedangkan untuk beton adalah 70. Lagi pula karena kekuatan bahannya, lereng saluran pasangan dapat dibuat tegak lurus. Berikut contoh soal dari saluran pasangan. Contoh soal: saluran harus melalui tanah yang porus, sehingga untuk menghindari kehilangan air, maka saluran dibuat dari pasangan. Rencanakan dimensi saluran tersebut. Penyelesaian saluran pasangan, K sama dengan 40, V sama dengan 0,650 meter per detik, Q sama dengan 3,5 meter kubik per detik, A sama dengan Q per V sama dengan 3/2 meter persegi sama dengan 1,5 meter persegi. Luas basah sebesar 1,5 meter persegi dapat merupakan suatu luasan segi 4 dengan ukuran 1,75 meter kali 1,25 meter atau 2,25 meter kali 1,00 meter ataupun setengah lingkaran dengan diameter 3,00 meter. Pemilihan bentuk luas basah sangat ditentukan oleh 1. Harga pembebasan tanah, saluran lebih mahal. 2. Teknik pengerjaan, bentuk segi 4 lebih mudah. Sedimentasi, setengah lingkaran lebih bersih. Dengan catatan, semestinya setelah dimensi saluran didapatkan, khususnya kecepatan aliran air atau V di saluran, perlu ditinjau apakah kecepatan aliran tersebut akan mengakibatkan timbulnya gerusan pada tebing dan dasar saluran, atau akan mengakibatkan timbulnya endapan di dalam saluran. Secara umum, untuk kondisi lahan di Indonesia adalah kecepatan yang mendekati optimal dalam menyelesaikan masalah gerusan dan sedimentasi di saluran. Gambar saluran pasangan. Saluran pasangan dapat berbentuk trapesium, segi 4, atau tapal kuda. Karena air irigasi tidak semuanya jernih, maka kecepatan aliran irigasi harus sedemikian, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya endapan
pada saluran karena terlalu rendahnya kecepatan aliran, serta tidak menimbulkan gerusan pada dasar dan tebing saluran pada saluran tanah, serta tidak mengakibatkan kavitasi pada saluran pasangan dikarenakan kecepatan aliran terlalu tinggi. Contoh gambar saluran pasangan pada gambar berikut ini terlihat orang-orang sedang membangun saluran pasangan. Sekian materi tentang saluran pasangan. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Nasiin Fakih, STMT, telah memberikan tugas kepada saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.